Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Trianingsi, NIM 33212287. Dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila dalam sistem politik Indonesia. Konstitusi. Konstitusi atau yang disebut dengan Undang-Undang Dasar atau yang disingkat dengan UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, namun hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini menunjuk kepada secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan, struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Materi yang kedua yaitu B. Pengetahuan politik dan sistem politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Politik dibagi atas menjadi 5 bagian, yaitu 1. Etimologi politik, yang dimana secara etimologi kata politik masih berhubungan dengan politis, kebijakan. Kata politis berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politis berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Dan sedangkan secara terminologis kata politik yaitu menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Yang kedua, menunjuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau cara-cara atau arahan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Bagian yang kedua yaitu ilmu politik. Dibagi atas menjadi teori politik. Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut dalam segala konsekuensinya. Bahasan dalam teori politik antara lain yaitu filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, dan perbandingan politik, dan sebagainya. B. Lembaga politik secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga masih bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau catatan sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan dari negara. Dalam konteks ini, suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dalam memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi mencapai tujuan bersama. Organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik. Bagian yang ketiga yaitu konsep-konsep politik. Ada beberapa konsep politik atau konsep politik dasar yang bersumber dari para ahli, yaitu yang pertama klasik, dari pandangan klasik atau yang dikemukakan oleh Aristoteles mengemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Yang kedua, kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kekuasaan. Menurut Robertson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Yang keempat yaitu fungsionalisme yang dikemukakan oleh David Easton yang berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan suatu masyarakat. Yang kelima yaitu konflik. Menurut pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk mengaruhi perumusan dan kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, dan mempertahankan nilai. Yang keempat yaitu sistem politik. Dalam perspektif sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial.
perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentukannya. Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan atau input ke dalam sistem politik yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran atau output. Dalam model ini, masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, maka efektivitas sistem politik adalah kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Ditambah juga bahwasannya tidak jarang efektivitas sistem politik diukur dari kemampuan seseorang untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dengan sistem politik yang otoriter. Mungkin sekian pembacaan atau penjelasan makalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi 5. Ciri-ciri umum sistem politik. Menurut David Eston, terdapat 4 ciri-ciri umum sistem politik. 1. Adanya satu unit yang membentuk sistem tersebut serta batasan dan juga pengaruhnya. 2. Terdapat input dan output. 3. Adanya berbagai jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem. 4. Adanya integrasi yang mencerminkan tingkat efisiennya. C. Demokrasi Indonesia. 1. Demokrasi dalam pandangan para pendiri. A. Demokrasi menurut Soekarno. Dalam pandangan Presiden RI yang pertama, Soekarno, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Itu artinya adalah demokrasi Indonesia merupakan Soekarno meletakkan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. B. Demokrasi menurut Muhammad Hatta. Seperti Soekarno, Wakil Presiden RI Muhammad Hatta juga merupakan salah satu tokoh pergerakan yang menjadi pengkritik utama demokrasi liberal Barat. Kritik Hatta terhadap demokrasi Barat yang dimaksud bukanlah demokrasi Barat dalam arti politik, yaitu demokrasi dalam kehidupan politik atau liberalisme secara umum. C. Demokrasi menurut Sultan Syahrir. Seperti halnya Soekarno dan Muhammad Hatta, Perdana Menteri pertama RI, Sultan Syahrir juga memiliki konsep sendiri tentang demokrasi. Namun yang membedakannya adalah Syahrir tidak mengaruh habis-habisan demokrasi Barat seperti yang dilakukan Soekarno dan Hatta. 2. Demokrasi parlemen. Era demokrasi parlemen di Indonesia juga sering kali disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Munculnya sistem parlemen di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat wakil presiden. 3. Demokrasi terpimpin. Setelah berakhir era demokrasi parlemen, Indonesia mulai memasuki fase demokrasi lainnya, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi yang dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juni 1959. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmil NIM 332131 akan melanjutkan pembacaan dari saudara Rifki, yaitu tentang demokrasi Pancasila. Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu gerakan 30 September atau G30S atau yang disana juga disebut dengan G30 PKI. Pemberontak G30S terjadi pada antara 30 September dan juga 1 Oktober 1945. Soekarno lebih suka menyebut Gestok atau gerakan 1 Oktober, sementara Soeharto lebih suka menyebut dengan Gestapo atau gerakan September 30.
Publik mulai menyadari bahwa nilai-nilai demokrasi tidak ada dalam penyelenggaraan pemilu yang diadakan oleh Orde Baru. Misalkan adanya kebijakan fusi partai yang menjadikan semua kelompok nasionalisme menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau dan seluruh golongan Islamis bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan. 5. Era reformasi. Proses reformasi politik di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 telah membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi demi mewujudkan suatu pemerintah yang baik. Proses reformasi terbagi dalam 2 fase, yaitu A. Transaksi demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia dimulai ketika terjadi perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Disebut transisi karena pada fase inilah Indonesia mengalami peralihan atau sistem politik dari otoriter menuju demokrasi. Transisi dari supremasi militer kepada supremasi sipil, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, dan seterusnya. Presiden Habibie dilantik menggantikan Presiden Soeharto, kemudian menjadi El Pilote del Cambio dalam bahasa Indonesia yang artinya sang pilot perubahan, sebuah julukan bagi Raja Juan Carlos yang memimpin reformasi politik di Spanyol pasca Francisco Franco. Di era transisi demokrasi ini terbentuk beberapa pemilu dan juga undang-undang tentang kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara juga mengalami perubahan. B. Konsolidasi demokrasi. Setelah proses transisi demokrasi berhasil, maka selanjutnya adalah konsolidasi atau penetapan sistem demokrasi menurut Kacung Marijan. Konsolidasi demokrasi menjadi penting karena seringkali beberapa negara berusaha melakukan proses demokratisasi justru gagal di tengah jalan karena proses transisi yang tidak selesai atau gagal dalam proses konsolidasi sebuah sistem yang demokratis, sehingga negara itu kembali kepada sistem otoriter dan diperintah kembali oleh seorang diktator. Namun beruntung bagi Indonesia tidak seperti yang terjadi di Spanyol karena pihak militer saat itu dipimpin oleh Panglima Wiranto menerima proses reformasi dan demokrasi di Indonesia. Presiden Soeharto yang duduk di posisi penting setuju untuk melakukan konsolidasi demokrasi dengan kelompok reformis. Salah satu hasilnya adalah dihapusnya Dewi fungsi ABRI atau tentara sebagai alat pertahanan sekaligus sosial politik dan dipecahnya Kepolisian Republik Indonesia dari ABRI, dan ABRI sendiri kemudian berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia. D. Pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia pada awalnya dituju untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Setelah amandemen keempat Undang-Undang 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat, sehingga Pilpres pun dimaksudkan dalam rangkaian pemilu. Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah atau pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. 1. Asas pemilu. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas Luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilihan diharuskan memberikan suara secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih harus memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asal jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih tanpa ada pengistimewaan atau pendiskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Pemilihan umum anggota. A. Pemilu 1955. B.
Pemilu 1971, C. Pemilu 1977 sampai 1997, D. Pemilu 1999, E. Pemilu 2004, F. Pemilu 2009, G. Pemilu 2014, H. Pemilu 2019, I. Pemilu 2024. 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden. A. Pemilu 2004. Pemenang Pilpres 2004, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Yusuf Kala. B. Pemilu 2009, 8 Juli 2009, Yudhoyono bersama Budiono. C. Pemilu 2014, 9 Juli 2014, Joko Widodo bersama Yusuf Kala. D. Pemilu 2019, 17 April 2019, Joko Widodo bersama Amin. 4. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah. Pilkada dari rezim pemilu sejak 2007. Pilkada pertama di Indonesia di Kabupaten Kutai Kartanegara 1 Juni 2005.